Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Firmansyah. Saya Muhammad Andri Syafa. Saya Nailatul Inamin Nasyifa. Saya Novi Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah revolusi Rusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih revolusi Rusia itu. Yakni, pada dasarnya revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Sejak akhir abad ke-19, banyak masyarakat yang merasa tidak puas pada kepemimpinan Tsar Nicholas II. Masyarakat Rusia banyak yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan ketertinggalan dalam bidang industri dan pertanian. Sikapnya yang otoriter dan ketidakpuasan masyarakat tersebut akhirnya melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Jadi, apa sih yang melatar belakangi revolusi Rusia ini? Yang melatar belakangi revolusi Rusia ada banyak sekali. Yang pertama, terbentuknya kelompok Menshevik, Bolshevik, dan Kadet. Pada tahun 1898, Georgy Pelanov, seorang aktivis politik yang mendalami Marxisme, mendirikan Partai Sosial Demokrat atau PSD. Pendirian partai tersebut turut mempengaruhi jalannya revolusi. Namun, pada tahun 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik dan Bolshevik. Yang kedua, ada peristiwa Bloody Sunday atau Minggu Berdarah. Pada 22 Januari 1905, masyarakat menjalankan aksi protes di St. Petersburg untuk meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II. Tapi aksi protes tersebut malah disambut oleh penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang memicu tewasnya 1.000 orang demonstran. Yang ketiga, ada keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Beberapa tahun sebelum peristiwa Bloody Sunday, tepatnya pada tahun 1914, Perang Dunia I meletus. Dalam perang ini, Rusia mengambil peran sebagai salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Sayangnya, keikutsertaan Rusia pada Perang Dunia I justru dinilai menambah keterpurukan rakyat Rusia. Rakyat Rusia pun dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Dan yang terakhir yang melatar belakangi revolusi Rusia yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Di dalam peran revolusi Rusia, ada 4 tokoh. Yang pertama ada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin dikenal sebagai pemimpin partai Bolshevik yang beraliran komunis. Lenin menjadi pemimpin Rusia yang kemudian berubah menjadi Uni Soviet. Setelah melakukan revolusi Bolshevik dan menggulingkan pemerintah Alexander Kerensky, Lenin memang dikenal sebagai seorang Marxis. Maka dari itu, semenjak Lenin berkuasa, ia berkomitmen untuk menyebarkan ideologi komunis ke seluruh Indonesia. Tokoh yang kedua yakni Alexander Kerensky. Alexander Kerensky dikenal sebagai tokoh kelompok Menshevik. Perannya dalam revolusi Rusia adalah menjadi pemimpin pemerintah sementara setelah Tsar Nicholas II berhasil digulingkan dari kekuasaan. Sebenarnya, Kerensky sudah berusaha agar melakukan perubahan dan pembaruan demi menstabilkan kondisi Rusia. Tapi, masyarakat pada saat itu tetap tidak puas. Akhirnya, posisi Kerensky digantikan oleh Vladimir Putin setelah kelompok Bolshevik melakukan revolusi pada akhir 1917. Kerensky kemudian meninggalkan Rusia dan menetap di beberapa negara seperti Prancis, Australia, dan Amerika. Yang ketiga yakni Joseph Stalin. Stalin berperan dalam kelompok Bolshevik sejak sebelum revolusi Oktober 1917 meletus. Ia menulis artikel tentang gagasan revolusi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Bahkan ia juga mendirikan koran resmi Partai Komunis, Pravda, yang berhasil memperluas pengaruhnya pada revolusi Oktober 1917 meletus. Stalin banyak berperan dalam menggalang simpatisan. Stalin juga terlibat misi Bolshevik dalam merebut kantor pos, bank, hingga jembatan.
Yang keempat ada Leon Trotsky. Leon Trotsky merupakan salah satu tokoh yang turut berkontribusi dalam revolusi yang diinisiasi oleh kelompok Bolshevik. Ketika itu, ia berperan sebagai ketua Soviet Petrograd yang merencanakan persiapan dan pelaksanaan revolusi Oktober 1917. Trotsky juga dikenal sebagai seorang ahli teori dan agitator komunis pada saat Lenin menjadi pemimpin Uni Soviet. Trotsky bertugas sebagai komisari luar negeri dan perang, tapi setelah Lenin wafat pada tahun 1924, terjadi perebutan kekuasaan antara dirinya dan Joseph Stalin. Trotsky mengalami kekalahan dan dirinya diasingkan dari Uni Soviet. Lalu revolusi Rusia. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Pada saat itu, muncul aksi demonstrasi besar-besaran di St. Petersburg untuk menuntut ketersediaan makanan, perdamaian, dan kebebasan. Akibatnya, revolusi ini berhasil membuat Tsar Nicholas II turun dari kursi pemerintahan. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan sementara yang dibentuk kelompok Menshevik di bawah Alexander Kerensky. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Akhirnya, melalui Revolusi Oktober, Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Sejak saat itu pula, Vladimir Lenin pun menjadi pemimpin Rusia. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia. Kemudian, pada 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Selanjutnya kita akan menjelaskan dampak dari revolusi Rusia. Revolusi Rusia sebenarnya sangat berpengaruh terhadap munculnya ideologi komunisme, guys. Kakak coba paparkan lebih banyak lagi. Yang pertama, penyebarannya komunisme ke seluruh dunia. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara, seperti negara-negara Eropa Timur, Tiongkok, Vietnam, bahkan Kuba. Sementara di Indonesia, paham komunisme pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis tersebut diperkenalkan oleh orang Belanda, Herzeneveld, yang lama tinggal di Rusia. Yang kedua, peran komunisme dalam gerakan nasionalisme. Gak cuman menyebar aja, tapi pada perkembangannya komunisme menjadi ideologi yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi gerakan nasionalisme di beberapa negara pada abad ke-20, misalnya seperti di Tiongkok, Korea, dan Kamboja. Yang terakhir atau yang ketiga, komunisme dalam perang dingin, yakni setelah Perang Dunia Kedua usai, Uni Soviet dan negara-negara blok sekutu keluar sebagai pemenang. Kemudian terjadi perang dingin yang terkenal karena adanya konflik ideologi antara blok timur yang digawangi oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme melawan blok barat yang digawangi oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme. Thank you. Sekian presentasi dari kami tentang revolusi Rusia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.